karena dukungan publik terus ikut-ikutan gitu. Maksud Bunda di sini ada beberapa statement yang disampaikan oleh Saka Tatal di dalam persidangan. Tidak ada bantahan sedikit pun. Saka Tatal maupun pengacaranya dianggap sudah sempurna menjalani proses hukum itu sendiri, baik di sidang PN, PT maupun Mahkamah Agung, bahkan sudah PK pertama, terus sudah garasi ditolak 2 kali oleh Presiden, karena di situ kita sudah melihat kemudian dia upaya hukum untuk bebas bersyarat. Tidak ada dalam BAP-nya itu menyatakan dia tidak tahu, dia tidak ikut, nggak ada. Dia memberitahu apa yang dia lakukan dalam BAP-nya. Nah, itu sudah 8 tahun yang lalu. Apakah diulang kembali? Itu kan nggak relevan juga gitu. Nah, untuk menemukan kepastian hukum untuk Saka Tatal ini silakan saja. Mudah-mudahan, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan berhasil. Namun dalam hal ini untuk menghapus semua perkara itu tentu tidak mudah. Tidak mudah. Karena proses hukum sudah panjang berjalan dan tahunnya juga sudah berlalu cukup lama. Banyak hal. Satu yang menjadi PR besar yaitu ada seorang penyidik saat itu sudah meninggal saat ini. Dan penyidik-penyidik yang lain juga sudah tidak ada di sana lagi. Nah, tentu kita harus menghadirkan penyidik-penyidik itu. Nah, bagaimanapun persoalan ini berimbas dari Prapitnya Peggy. Kenapa? Dengan Prapitnya Peggy, Peggy menjadi booming, menjadi artis, menjadi public figure. Jadi indikasi ya, timbullah dari unsur politik dari Deddy Mulyadi. Timbul unsur politiknya Deddy Mulyadi untuk memframing. Kenapa? Kan di medsos semua. Dibuat dengan cara medsos, di media sosial kan semua. Kalau memang iya dia sebagai James Bond ya, sebagai orang yang akan menyelidiki, mengungkap tabir dari persoalan ini, nggak usah di medsos-medsos. Jadi itu lebih murni. Nah, sehingga sikap dan perbuatannya melukai orang lain, merendahkan Ibtu Rudiana. Nah, kita kan belum tahu ini seperti apa. Kan lagi berupaya. Jangan saling menjas, jangan saling merendahkan, jangan merasa kitalah yang benar. Nggak perlu itu. Upaya hukum itu lakukan sendiri-sendiri. Nah, dengan hal ini muncul Dedek pasang badan. Biar saya yang dipenjara, melepaskan yang bertujuh. Sekarang kita bertanya, kesaksian Dedek ini yang benarnya yang mana? Yang tahun lalu apa yang sekarang? Terus kesaksian diri sendiri, harus ada kesaksian lain, harus ada pembuktian lain bahwa omongan kita ini benar gitu. Oke, Bun, konsekuensinya apa Bun ketika sidang peninjauan kembali apabila dikabulkan atau apabila ditolak, konsekuensinya apa keduanya itu? Ya, kalau untuk Saka Tatal paling dikabulkan pun dia sudah selesai proses hukumnya. Terus
mungkin minta pemulihan nama baik kali, ya. Terus atau merasa dirugikan. Nah, kalau ditolak, ya namanya juga kita berupaya, berusaha. Tentu nggak masalah, ditolak pun nggak masalah gitu. Nah, tapi sekali lagi kita sampaikan, jangan karena tergiring dengan publik, kita ambil peran ini dengan merasa kita sudah menjadi pahlawan. Padahal pahlawan kesiangan. Sekarang banyak pusing kita menilai. Ada lagi masalah lain, ada lagi masalah lain, ada lagi masalah lain. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Pak Otto Hasibuan, bahwa si Dedek bisa tidak dipenjara karena pengakuannya. Nah, ini kita pahami dulu apa maksud dari perkataan ini. Karena orang yang ngomong berbelit-belit, hari ini A besok B, bisa saja Dedek ini punya kepribadian ganda. Bisa saja ada beberapa tersangka yang berkepribadian ganda. Kepribadian ganda itu bisa karena stres, bisa karena tertekan, bisa karena ada sikap iri. Oh, orang kok bisa si Peggy jadi artis, saya pingin jadi artis juga. Ini indikasi ya, mohon maaf ya. Jadi pasang badan, jangan, hati-hati. Nah, kan ada yang menyampaikan lebih baik membebaskan 1000 yang bersalah daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Nah, ini kan filosofi. Namun kita kembali kepada dasar hukum itu. Apakah proses hukumnya bisa ujuk-ujuk? Ya enggak lah. Semua kan ada keterkaitan. Ketika BAP, taruhlah BAP itu disiksa, ada pemukulan, tapi kan ada keterkaitan di situ pengakuannya. Kalau dia dipukul, kamu mengaku, ya saya mengaku membunuh, udah selesai. Tapi dia menjelaskan keterangan, saya memukul pakai balok, saya pakai bata, saya tidak memperkosa, saya memperkosa. Itu kan suatu keterangan pengakuan. Nah, kita nggak mengerti siapa yang berkepribadian ganda saat ini sehingga membuat persoalan ini bertambah rancu. Dimana saya memikirnya bahwa perkara ini melibatkan institusi